Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini kita melanjutkan dari dua pertemuan minggu yang lalu ya. Kita hari ini mendiskusikan tentang kertas kerja. Ya, kita masih presentasi kelas. Silahkan nanti yang maju presentasi adalah dari kelompoknya Aulia Safira Rimadani. Ya, ada Rizka Lutfiana Dewi ya dan teman-temannya. Silahkan nanti kita mulai saja ya. Silahkan nanti di share PowerPoint-nya, terus nanti dipresentasikan tentang kertas kerja. Setelah itu nanti kita silakan kalau ada pertanyaan kita nanti bisa lewat conversation maupun kita nanti silahkan kalau nggak lewat conversation juga bisa tanya secara langsung ya biar nanti kita tidak terlalu malam selesainya ya. Silahkan untuk dimulai saja yang kelompok presentasi untuk dipersiapkan. Ya. Begitu, Scoopy. Selamat malam, Selamat Bapak Surat teman. Kami akan mempresentasikan tentang kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya, definisi kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja adalah program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian, analisis, dan representasi klien. Selanjutnya, Bentar ya, Pak. Ya, silakan.
Selanjutnya, isi kertas kerja. Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan 1. Telah dilaksanakan standar pekerjaan lapangan pertama, yaitu pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. 2. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan kedua, yaitu pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sikap saat dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. 3. Telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan ketiga, yaitu bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah diterapkan, dan pengujian telah dilaksanakan, yang memberikan bukti komponen yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Selanjutnya, teman saya, Rizka. Selanjutnya, tujuan pembuatan kertas kerja. Yang pertama, mendukung pendapatan auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Yang keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Selanjutnya, kepemilikan kertas kerja dan kerahasiaan informasi dalam kertas kerja. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan, bukan milik klien atau milik pribadi auditor. Namun, hak pemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia yang berlaku. Untuk menghindarkan penggunaan hal-hal yang bersifat rahasia oleh auditor dalam hubungannya dengan transaksi perusahaan untuk tujuan yang tidak semestinya. Selanjutnya, tipe kertas kerja. Yang pertama, program audit atau audit program. Yang kedua, working trial balance. Yang ketiga, ringkasan journal adjustment. Yang keempat, schedule utama atau lead schedule. Yang kelima, schedule pendukung atau supporting schedule. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, program audit atau audit program. Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksanaan prosedur audit tersebut, serta penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Selanjutnya, kedua, working trial balance. Working trial balance adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan. Working trial balance digunakan untuk meringkas adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor kepada klien serta saldo akhir tiap-tiap akun buku besar serta adjustment atau koreksi oleh auditor. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Yang ketiga, ada ringkasan jurnal adjustment, yaitu digunakan oleh auditor untuk membetulkan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Biasanya jurnal adjustment yang diusulkan oleh auditor diberi nomor urut dan disertai dengan penjelasan yang jelas. Berbeda dengan jurnal penggolongan kembali,
Jurnal adjustment digunakan untuk menggolongkan kembali suatu jumlah dalam kertas kerja auditor, tidak untuk disarankan agar dibukukan ke dalam catatan akuntansi klien. Yang keempat ada schedule utama, yaitu merupakan kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis. Saldonya akan dicantumkan di dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Yang terakhir, yang kelima ada schedule pendukung. Buat pada saat auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien sebagai pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Setiap schedule pendukung harus mencantumkan pekerjaan yang telah dilakukan auditor seperti verifikasi dan analisis unsur-unsur. Metode verifikasi yang digunakan, pernyataan dan jawaban yang timbul dalam audit serta harus memuat berbagai kesimpulan yang dibuat oleh auditor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, pemberian indeks pada kertas kerja. Kertas kerja harus diberi indeks, subindeks, dan indeks silang. Dalam audit atau saat pekerjaan audit telah selesai dilakukan, guna memudahkan pencarian informasi sebagai daftar di dalam berbagai tipe kertas kerja. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks. Yang pertama, setiap kertas kerja harus diberi indeks baik di sudut atas atau bawah. Yang kedua, pencantuman indeks silang harus dilakukan sebagai berikut. Poin pertama, indeks silang dari schedule pendukung ke schedule utama. Yang kedua, indeks silang dari schedule akun pendapatan dan biaya. Yang ketiga, indeks silang antar schedule pendukung. Yang keempat, indeks silang dari schedule pendukung ke ringkasan journal adjustment. Yang kelima, indeks silang dari schedule utama ke working trial balance. Yang terakhir, silang dapat indeks digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Yang ketiga, jawaban konfirmasi pita mesin hitung, printout komputer, dan sebagainya tidak diberi indeks, kecuali jika dilampirkan di belakang kertas kerja yang berindeks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode pemberian indeks kertas kerja. Jadi metodenya itu ada 3. Yang pertama, indeks angka. Yang kedua, indeks kombinasi angka dan huruf. Yang ketiga, indeks angka beraturan. Susunan kertas kerja. Pertama itu draft laporan audit atau audit report. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Ketiga, memuat ringkasan informasi bagi reviewer. Yang keempat, memuat program audit. Yang kelima, memuat laporan keuangan atau lembar kerja atau worksheet yang dibuat oleh klien. Yang keenam, memuat ringkasan journal adjustment. Yang ketujuh, memuat working trial balance. Yang kedelapan, memuat schedule utama, dan yang terakhir memuat schedule pendukung. Yang terakhir, pengarsipan kertas kerja. Setelah auditor menyelesaikan tugas audit, kertas kerja diarsipkan ke dalam 2 macam arsip, yaitu arsip terkini dan arsip permanen. Arsip kini digunakan untuk menyimpan kertas kerja yang hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Sedangkan arsip permanen digunakan untuk menyimpan kertas kerja yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun audit.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak dosen. Ya, oke. Jadi tadi dari kelompok berapa ya tadi? Dari kelompoknya Aulia, Safira, Remadani, dan teman-teman yang sudah mempresentasikan mengenai kertas kerja. Ya, sehingga memang tadi sudah disampaikan ya secara panjang lebar apa itu kertas kerja, apa tujuannya, apa manfaatnya, apa yang harus ada di dalam kertas kerja itu dan sebagainya ya. Tadi ada indeks kertas kerja. Ya, memang di dalam pekerjaan general audit itu memang kertas kerja itu adalah merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Ya, karena mengapa harus dikerjakan? Pak, maaf mic-nya Pak. Mic-nya Dihidupin masih Pak, nggak mati ya? kedengeran. Oke, ya. Tadi presentasi dari kelompok penyaji sudah disampaikan panjang lebar tentang kertas kerja, ya, dari definisi kertas kerja, ya, dan jenis-jenis kertas kerja, tujuan dari kertas kerja, ya, dan termasuk pemberian indeks kertas kerja. Sebetulnya memang di dalam audit umum atau general audit dalam laporan keuangan itu memang harus disusun suatu kertas kerja. Ini adalah suatu kemutlakan atau keharusan. Di mana kertas kerja itu nanti harus bisa memberikan suatu dukungan. Dukungan kepada siapa? Dukungan kepada akuntan publik. Nanti di dalam akan memberikan suatu opini atas laporan keuangan auditan. Sehingga kertas kerja itu nanti harus bisa memberikan suatu bukti secara representatif dari standar-standar yang harus dilaksanakan. Sehingga nanti dari kertas kerja itu nanti akan jangan sampai ya kertas kerjanya itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak dikerjakan dengan benar sehingga nanti opini yang diberikan oleh akuntan publik itu jadi salah. Ya ini nanti kalau seperti itu nanti akan terjadi yang namanya kegagalan audit. Ya. Setelah kita mendengarkan ya menyaksikan dari penyajian dari presentasi penyaji tadi, silahkan kalau ada pertanyaan ya. Ini di conversation sudah banyak sekali pertanyaan ini ya. Silahkan untuk mulai ditanggapi dari tim penyaji, tapi tidak hanya terbatas dari tim penyaji, tetapi juga bisa boleh yang menjawab adalah dari audien yang lain selain penyaji. Ya, ini ada pertanyaan dari Putri Agustina, Putri Agusta, ya, terus ada dari Anissa dan sebagainya. Silahkan untuk mulai dijawab biar nanti kita diskusi malam hari ini kita bisa berkembang dalam topik kertas kerja pemeriksaan. Ya, silahkan untuk tim penyaji atau dari audit yang lain yang akan memberikan pendapat. Ini ada pertanyaan dari Putri Agusta Luciani. Ya, ini pertanyaannya adalah ingin bertanya contoh program audit dalam pengembangan rencana laporan audit itu seperti apa? Ya, ini kalau contohnya ini mungkin untuk penyaji menampilkan agak sulit ya, sehingga ini untuk contoh dari program audit ini saya bantu untuk saya tunjukkan contoh dari program audit yang ada di kantor saya. Ya, silahkan nanti disimak Mbak Putri Agusta dan yang lain. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya. Ya, program audit itu seperti ini. Ya. Ini bisa dilihat nggak Excel saya? Bisa, Pak. Ya, jadi program audit itu, ini contohnya adalah audit program untuk pengujian substantif. Ya, ini nama PT-nya adalah PT Kareno Indah. Ya, ini tahun bukunya adalah 2018. Ini yang diuji akunnya itu namanya adalah kas dan setara kas.
Ya, ini di sini ada informasi disiapkan oleh ini namanya Ratna ya, ini auditor, terus direview oleh Dian Sweka, ini adalah ketua tim dan disetujui oleh Suratman, ini adalah akuntan publiknya. Jadi nanti di dalam audit plan ya atau rencana audit itu nanti informasinya contohnya seperti ini. Nah, nanti di dalam audit plan itu nanti ada tujuan audit ya. Tujuan audit itu nanti ada apa kira-kira tujuan dari audit plan untuk kita menguji asersi kas dan setara kas. Ya, di sini nanti yang diuji itu adalah tujuannya kita nanti untuk menguji tentang yang pertama itu eksistensi, ya kodenya nanti E. Ya, nanti ada kelengkapan. Kelengkapan ini adalah kelengkapan data. Nanti kita ada kode K. Ini kode K, ya. Terus ada HK, hak dan kewajiban. Ya, ada penilaian dan alokasi, ada penyajian dan pengungkapan. Ya, ini jadi nanti tujuan auditnya itu adalah nanti meliputi keempat unsur tersebut. Nah, sekarang nanti dari tujuan tadi disajikan ya, misalnya untuk eksistensi itu adalah kas dan setara kas adalah milik perusahaan. Ya, maksudnya kita akan menguji apakah kas dan setara kas itu betul-betul milik perusahaan atau tidak. Ya, sehingga kita nanti akan menguji masalah eksistensi. Sehingga bagaimana nanti untuk menguji dengan tujuan untuk menilai eksistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban dan sebagainya ini, maka nanti harus ada yang namanya prosedur pengujian, ya atau namanya rencana audit. Ya, kira-kira apa rencananya? Ya rencananya nanti ini, ya ada prosedur pengujian substantif. Ini adalah rencana audit namanya. Misalnya untuk menguji eksistensi, kelengkapan, penilaian, ya dan alokasi. Ini maka nanti prosedurnya bagaimana atau rencananya bagaimana? Nah, nanti rencananya adalah perintahnya misalnya dapatkan daftar kas dan setara kas. Ya, berarti nanti kita harus mendapatkan buku besar atau daftar mengenai kas dan setara kas. Setelah itu nanti cocokkan saldonya dengan buku besar. Ya, berarti nanti mencocokkan antara saldo buku kas dengan yang ada di daftar tadi dengan buku besarnya, dalam buku besar yang ada di laporan keuangan nanti cocok atau tidak kan gitu. Nah, nanti cocokkan saldo awal dengan angka yang sudah diaudit ya, jadi nanti dari buku besar kas tadi dan setara kas nanti harus dicocokkan dengan saldo awalnya dicocokkan dengan laporan audit tahun lalu. Terus periksa akun-akun yang tidak lazim misalnya kalau ada. Nah, ini namanya adalah rencana audit. Ya, ini contoh dari rencana audit. Ini kita kalau misalnya mau mengaudit secara substansi masalah kas dan setara kas. Ya, ini ada lagi yang prosedur kedua atau rencana kedua adalah mempertimbangkan untuk melakukan kas opnam. Ya, ini untuk menguji eksistensi apakah kas itu ada enggak. Ya, sehingga nanti harus dibuat suatu kas opnam, harus dilihat uangnya dihitung berapa nanti. Untuk uang kertas lembaran 100.000 itu nanti ada berapa lembar, ya totalnya berapa, yang 50 ribuan berapa, sehingga nanti kita akan dengan melihat fisik uangnya itu berarti kita akan mengetahui apakah keberadaan dari kas itu ada atau tidak ya, sampai ini nanti ya ada konfirmasi saldo kas dan setara kas ya. Kalau misalnya kas setara kas itu adalah simpanan di bank, maka untuk mengetahui eksistensinya kita harus mendapatkan konfirmasi dari bank yang bersangkutan. Ya, ini untuk kas dan setara kas. Betulnya nanti apakah audit plan itu nanti atau program audit itu nanti hanya kas saja tidak, tapi nanti meliputi dari mana yang akan kita uji atau mana yang akan kita periksa. Ya, sehingga nanti selain kas juga ada lagi, ya misalnya piutang usaha, karena nanti mungkin piutang usaha akan kita bisa. Mungkin ada lagi masalah persediaan sampai ke pendapatan ya, ada pajak penghasilan, ada pinjaman dan sampai pada pendapatan, harga pokok penjualan ya, sampai ke biaya-biaya. Ya, itu harus kita
buatkan audit plan-nya atau rencana audit nanti yang harus kita lakukan di dalam prosedur dalam pemeriksaan, sehingga nanti dari audit